Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bi ni'matillah wassihati wal hidayah wa ridha wa taufiqi wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama amma ba'du. Hadratul kiram al-mukarrabin, para guru-guru kita, alim dan ulama, ketik pandai, wali nagari, bapak-bapak dan ibu-ibu, berikut sekalian santri wa santriyat, santriyin wa santriyin, santriyin santriyat, ya. Thalibin thalibat, al-muta'allimin al-muta'allimat, banyak istilahnya. Maka yang terakhir adalah begitu kami muliakan segenap remaja Mushola Baitul Ma'mur yang dengan ikhlas menginisiasi, sebagai inisiator, menggerakkan bagaimana supaya mushola ini tercapai dengan tujuannya. Apa tujuan mushola? Apa tujuan masjid dibangun? Jadi bukan hanya cerita mushola Baitul Ma'mur, akan tetapi secara umum adik-adik, para orang tua wali santri, bahwa setiap masjid itu atau setiap mushola dia harus terpenuhi 3 komponen. Ya, yang pertama ada yang dinamakan dengan idaroh. Idaroh itu pengelolaan. Jadi mushola dikelola. Siapa yang mengelola adalah pengurusnya. Yang kedua ada imaroh. Imaroh itu kemakmuran masjid atau mushola. Apa itu imaroh makmur? Makmur di sini adalah ramai. Ramai dengan apa? Bukan ramai sorak-sorak, lari-lari, ya, nyanyi-nyanyi, bukan. Tapi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Ya. Seperti contohnya adalah adanya kegiatan menghafal Al-Quran atau istilahnya tahfizul Quran, itu tergolong kepada imaroh atau memakmurkan mushola. Yang terakhir adalah riayah. Itu pesannya. Riayah itu apa? Riayah itu artinya adalah pemeliharaan, dikelola, digaduh, diramaikan, lalu dijaga kemakmurannya. Maka 3 komponen ini kebetulan di mushola Baitul Ma'mur kita
akan bersama-sama mencapai 3 komponen tersebut. Dan syukur alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebelum Ramadan kita adakan buka bersama, doa bersama sebagai pembukaan bahwa mushola ini istilahnya bersama-sama berdoa supaya betul-betul untuk dilaksanakan oleh bersama. Setelah itu di Ramadan itulah dengan adanya keinginan dan motivasi daripada remaja musola atau remaja simpang sugiran, ya, maka terjadilah pesantren Ramadan. Ustadz sendiri kaget awalnya, ya, Pak, sangat kaget. Ustadz di Padang, jadi melihat di WA, begitu antusiasnya para santri, berikut orang tuanya mungkin, anaknya tidak akan mungkin datang kalau tidak disuruh datang oleh orang tuanya. Ini adalah benih-benih yang baik, terutama diawali di bulan suci Ramadan. Hampir berapa? 80 orang ya? 86 orang bayangkan. Targetnya adalah seminimal mungkin awalnya, ya. Keinginannya besar, keinginannya banyak. Lah banyak, dapat 40 orang, ya. Itu ya, waktu itu di sini. Sederhananya ternyata melebihi kapasitas. Dengan ruangan yang sebegini adanya, tapi antusias daripada orang tua berikut anak-anaknya untuk datang ke mushola Baitul Makmur sangat besar. Besar apanya? Besar harapannya. Artinya apa? Orang tua mempunyai harapan yang besar kepada anak-anaknya. Di sini pun ada keinginan yang besar. Maka kalau kedua-duanya ada keinginan, apakah pantas kegiatan yang sudah ramai tersebut kita lanjutkan? Maka adalah tersampaikan keinginan lain. Apa? Bagaimana kalau kita adakan istilahnya adalah rumah taktis atau rumah pintar? Kami setujui. Itu perjalanannya Bapak Ibu. Sebenarnya begini, Mushola Baitul Makmur mempunyai rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatannya apa? Ada kegiatan harian, ada kegiatan mingguan, ada kegiatan bulanan sampai tahunan. Kegiatan tahfiz ini adalah, rumah tahfiz ini adalah, atau pesantren ini adalah harian kita. Di samping nanti ketua remaja kalau diizinkan Allah nanti kita angkat menjadi koordinator kegiatan. Yang di bawahnya adalah banyak remaja-remaja yang akan mengelola mushola ini untuk kegiatan-kegiatan hariannya sehari-hari begitu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, adik-adik, maka untuk kegiatan kita hari ini adalah
sebagai sebahagian dari kegiatan mushola Baitul Maqmum. Untuk anak-anaknya ada rumah tahfiz. Bagaimana untuk ibu-ibunya dan apa-apanya? Nanti kita jadwalkan untuk wirid. Wirid mingguan kah, wirid 2 mingguan kah, atau bulanan kah? Kita bicarakan lagi itu kita rencanakan. Atau di hari-hari besar ada Isra Mi'raj, Masya Allah. Ada Isra Mi'raj misalkan, dimulai dari Muharram. Ada peringatan menyambut 1 Muharram. Kita adakan acara di sini, insya Allah. Itu rencananya. Bersama santri-santri kita, bersama anak-anak kita. Muharram. Ada peringatan Maulid Nabi. Ada peringatan Isra Mi'raj. Kenapa Maulid harus ada? Anak-anak kita, Bapak Ibu, hampir tidak mengenal nabinya, hampir tidak mengenal keluarga Nabi. Siapa yang berjuang untuk agamanya. Maka setiap tahun diadakan Maulid Nabi. Itu maksudnya. Isra Mi'raj. Kenapa kita sholat? Karena ada Isra Mi'raj. Kalau tidak ada Isra Mi'raj, maka tidak ada sholat dan tidak ada musola ini. Salah satu contoh. Maka itu diingatkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka pun akan ada generasi ke bawah. Tidak boleh putus. Selanjutnya apa? Ada kegiatan pesantren Ramadan. Selanjutnya apa? Ada kegiatan kurban. Kurban, ya Bapak Ibu. Anak-anak kita atau kita, misalkan tahun ini belum bisa berkurban. Apakah bisa kita berkurban walaupun tidak sampai, misalkan kalau ini 2 jutaan? Tidak ada Ustaz, uangnya 2 juta. Bolehkah mendapatkan pahala itu? Bisakah mendapatkan pahala tersebut? Bisa. Beli ayam, potong, niatkan kurban misalkan. Contoh. Bisa. Tapi memang standarnya adalah kambing sampai ke unta. Tapi kalau niat yang kuat, maka bisa jadi santri-santri ini kita libatkan. Dengan cara apa? Menabung, contoh. Bersama-sama ada 50 santri, terkumpullah 2 juta. Jadi atas nama santri berkurban. Boleh Ustaz? Boleh. Dalam rangka belajar boleh. Jadi diperlihatkanlah bagaimana dia, pertama, semangat untuk berkurban. Yang kedua apa? Dia akan lihat bagaimana cara memotong yang benar menurut Islam. Bagaimana cara membagikan daging yang benar. Itu kita ajarkan. Kalau itu tidak diajarkan, maka akan mengambil hukum biasanya. Biasanya begini, biasanya begini. Apakah sesuai enggak dengan syariatnya? Gitu. Jadi kita, Bapak Ibu semuanya, anak-anak santri, laki-laki dan perempuannya, jadi itulah harapan-harapan kami. Sehingga musola ini penuh dengan kegiatan. Sebentar lagi akan Hari Raya Idul Adha. Kegiatan Ramadan, ada tadarus, ada semuanya siang dan malam, ramai. Itu tujuan kita. Tapi ini adalah kegiatan lanjutan dari pesantren Ramadan kembali. Kita kembalikan kepada maksud dan tujuan hari ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, kenapa? Apa alasannya kita harus menghafal Al-Quran?
Tadi sudah disebutkan oleh ketua. Tujuan kita adalah bagaimana supaya di musola ini atau di rumah-rumah kita, anak-anak kita termasuk kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran beserta mengamalkannya. Begitu Bapak Ibu. Maka kita fasilitasi di sini supaya anak-anak kita bisa menjadi hafiz dan hafizah. Kalaupun tercapai sampai 30 juz misalkan, syukur alhamdulillah. Saya capainya cuma C ayat Ustaz. 1 tahun kita adakan di sini, anak saya cuma capai 1 ayat. Misalkan Bapak Ibu, lai kada pe 1 ayat surugo. Masya Allah. Lihat hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an. Jadi, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Setelah kita baca, bagaimana Al-Quran itu akan memberikan manfaat kepada kita. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat, yang C ayat itu, apa yang akan dia buat oleh ayat itu? Apa yang hafal dari C ayat? Bismillahirrahmanirrahim saja. Juga diajarkan surat Al-Fatihah, cuman yang nyangkut Bismillah aja. Itu pun dari rumah. Tuh gak? Tanpa diapakan, pernah gak menghafalkan Bismillah? Dirasa belum pernah ada yang menghafal Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dengan sendirinya Bismillahirrahmanirrahim itu, saking banyak orang yang membaca Bismillah, akhirnya hafal sendiri. Tuh gak? Akhirnya apa? Bismillah tersebut syafi'an bi ashabi, akan memberikan syafaat kepada penghafalnya. Saya hafalkan Ustaz surat Al-Fatihah yang nyangkut Bismillah saja. Apakah si Bismillah tersebut akan memberikan syafaat kepada penghafalnya? Kata hadis Rasulullah, dia akan memberikan syafaat walaupun Bismillah saja. Ustaz, tidak 1 ayat, 1 huruf diajarkan oleh Ustaz Iqbal. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ba katanya. Ba aja. Ba. Au. 1 huruf. Cuma 1 huruf. Atau huruf hijaiyah 28 huruf atau 30 huruf. Cuma nggak bisa disambung. A, ba, ta, ja, ha, ho, misalkan. Contoh. Maka Rasulullah pun menjawab, bagaimana ketika orang yang hafalnya cuma C huruf, masih bisakah memberikan syafaat? Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca C huruf min kitabillah, dari Al-Quran, yang kita punya, C saja, atau 28 huruf tanpa disambung. Begitu aja bacanya, misalkan falahu bihi hasanatun, maka dari 1 huruf adalah 1 hasanah. Hasanah ini adalah kebaikan. Kata Rasul, wal hasanatu bi asri amsalha. 1 kebaikan itu sebanding, 1 huruf itu sebanding dengan 10 kebaikan. Kan mantap tuh. Nah, kalau seperti itu, datanglah ke musola Baitul Ma'mur. Kenapa, Mak? Kamu hafalkan Al-Quran di sana. Mak, Lola gak hafal-hafal.
abang misalkan, atau cuman bisa satu huruf aja, tidak apa-apa nak. Kata Ustaz, 10 kamu baca, 1 kamu baca ba, itu aja baca, maka kamu akan dapat 10. Apalagi bismillah. Sekarang tanya, berapa huruf surat Al-Fatihah? Berapa huruf surat Al-Fatihah? Tidak ada. Huruf surat Al-Fatihah pernah dihitung nggak? Sekarang Ustaz tanya lagi. Tasdid surat Al-Fatihah ada berapa? 2 pertanyaan lewat. Ada kue. Hadiahnya kue. Ada berapa ayat? Pasti hafal itu. Bara bu? 7. Bara dek, bang? 7. Di belakang berapa? 6. 8. Kata si ya 7. Biasanya itu Ustaz. Kalau adik-adik nanti di musola Baitul Makmur akan diajarkan oleh guru-guru kita, dibukalah semua sumber. Jadi yang kita dapat surat Al-Fatihah itu yang tadana adalah 7 ayat. Betul kan? Memang betul. Tapi Ustaz, adakah pendapat lain? Bara, datanglah ke masjid di Padang. Allahu Akbar. Bismillah. Datang ke Baitur Rahmah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Datanglah ke masjid naik. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Batalin aja pulang saya. Pernah nggak mendengar imam tanpa bismillah? Pernah. Di sini ada. Terus sholatnya jadi. Nah, tadi 7 berarti hilang bismillah berapa? Tadi 7. Berarti salah jawabannya ya? 7 apa 6? 7 6 Ustaz. 7 apa 6? Tadi 6. Sekarang 7 lagi. Bismillah dibaca dalam hati. Tersirat Ustaz. Bagaikan apa? Dulu saya teringat apa? Bikin surat ke bapaknya anak kita dalam hati. Bagaikan surat Al-Fatihah tanpa bismillah. Dalam hati aja. Jadi mengingat itu ibu. Iya katanya. Jadi terlihatlah pemandangan setiap masjid dan musola. Ada yang diawali bismillah, ada yang bismillah tak terdengar. Berarti 6 itu. Ada juga Bapak Ibu kalau ke Masjidil Haram, pemandangannya ada 2. Ada yang diawali bismillah, ada yang bismillah sama sekali tidak dibaca, ada yang bismillahnya dibaca tapi bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita hitung.
Bismillahnya tidak didengar, tidak terdengar, cuma terdengar oleh dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya dibaca, berarti kan ayat. Betul enggak? Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? 8. Betul. Nah, Ustaz baru dengar yang 8. Baru dengar, betul gak baru dengar? Ternyata ulama itu pandai. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, itulah ilmu agama. Jadi para ustaz, jumlah surat Al-Fatihah ada 3 pendapat Bapak Ibu. Nah, ada 3 pendapat. Ada yang menyebutkan 6 ayat tanpa bismillah. Ada yang menyebutkan 7 ayat dengan bismillah. Ada yang menyebutkan 8 ayat dengan bismillah. Ayat terakhir dipotong, dibagi 2. Kenapa demikian Ustaz? Karena ayat pertama yang terakhir itu menjelaskan tentang pahala orang-orang yang beriman, dan yang terakhir adalah azab untuk orang-orang yang dolim. Bukan dolim, dolim. Apa? Dolim itu apa? Modal, dahar kulit. Kalau orang Sunda, modal, dahar kulit. Modal itu apa? Buang air, makan air. Apa? Dolim itu apa? Orang yang selalu dolim, orang yang selalu ingkar, musyrik, murtad, munafik. Itu bagiannya adalah ancaman Allah. Maka dipisah ayatnya. Itulah musola Baitul Ma'mur akan menggali ilmu-ilmu agama, akan menyampaikan ilmu-ilmu agama. Maka anak-anak kita, begitu mereka khatam di musola ini, dia membawa di kepalanya 30 juz beserta Al-Fatihah tadi. Datanglah ke mana? Ke Batam. Masuklah ke Masjid Agung Batam. Imamnya ada 3 di sana. Ada 3 varian di sana. Datang Ustaz Ridho Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang lagi Ustaz C. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ganti lagi Ustaz yang lain. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ya. Kan ada 6, 7 dan 8. Yang dulu-dulu semasa Nabi atau yang paling banyak berapa ayat sebenarnya? Nah, kita simpulkanlah berapa ayat. Kebanyakan ulama, sepakatlah para ulama sampai sekarang kita kenal adalah 7 ayat. 7 ayat. Itu yang nampak Bapak Ibu. Kalau yang 8 itu sudah penafsiran Bapak Ibu. Kalau yang 6 itu adalah sudah penafsiran Bapak Ibu. Jadi ya kesimpulannya adalah 7 ayat. Jadi kalau ada pertanyaan di sekolah, ada berapa berapa ayat surat Al-Fatihah? A 6, B 7, C 8, D 9, C tak ada. Maka kata santri-santri di sini dia silang A, B, C. Sampaikanlah ke Ustaz Iqbal. Loh, kok 3-3-nya? Pandai anaknya.
Orang di checklist. Betul. Tiba ke sekolah salah ya. Tiba ke sekolah salah. Dia guru agama 5 jam 7 ayatnya. Ah. Ada anggapan bagi kau itu nih nyobain Oh, Ustaz. makanya yang umum yang diajarkan. Tapi santri harus tahu. Iya. Santri harus tahu. Begitu ke masjid lain, Yang jadi perdebatan. jadi perdebatan. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah contoh. Ya. Pak, contoh. Begitu uniknya Al-Quran di mata kita. Maka selanjutnya adalah sedikit lagi, 5 menit lagi. Tadi memberikan syafaat. C huruf mendapatkan 10 kebaikan, betul gak? Terus bagi orang tua apa yang akan dapat? Bu, ternyata ketika anaknya menjadi penghafal Quran, lalu kita kiamat, lalu kita mati, misalkan anak kita di kapalnya 30 juz, berapa huruf di sini? Banyak. Dia datang ke Pekanbaru, dibuka filenya, petak semua. Itu kan? Padahal di sini ada berapa? 6.660 ayat. Begitu dia tampil, Masya Allah, mana nih orang tuanya? Di mana? Di kuburan. Tak bisa orang tua menangis di kuburan, bisa menangis bahagia. Itulah Bu, ketika anak kita tampil menjadi imam, khusus perempuan misalkan, imamnya siapa? Gantian. Berapa orang? Yang 20 orang ini adalah calon imam. Imam apa? Jamaahnya perempuan. Bisa. Nanti ya, tampillah anak kita. Silakan. Siapa namanya? Rika. Siapa? Zahra. Hari pertama surat Al-Baqarah. Siapa namanya? Najwa. Ramadan kedua surat An-Nisa. 30 orang gantian. Masya Allah. Anak kita di mana itu? Di Simpang Sugiran misalkan. Ada yang seperti itu. Ada. Kita memfasilitasi. Ustaz, anak-anak kita sudah pandai 30 juz. Bisakah 5 hari saja misalkan musola Baitul Maqdis isinya perempuan semua? Bisa. Misalkan silahkan. Laki-lakinya kemana? Pindah dulu bentar. Gantian. Temen kedua. Misalkan laki-lakinya bapaknya nunggu aja. Ada yang bawa kopi dia. Nunggu anak-anaknya. Nunggu. Yang ditunggu apa? Surat Al-Baqarah. Yang ditunggu apa? Surat Ali Imran. Tapi dengan senang. Daba'alah. Saya termin kedua. Jam 12 gak apa-apa. Lanjutkan nak perjuanganmu. Apa? Tidur dulu katanya. Bisa jadi seperti itu? Bisa. Karena senang orang tua melihat anaknya jadi imam di sini. Gantian. Berapa? Satu ayat disangkan. Bisa dibuat seperti itu. Kalau sudah siap. Kapan kita siapkan? Mulai hari ini. Siap? Siap. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Perang saja. Ini adalah kita mulai jihad fisabilillah di sini. Kalau di sana di Palestina sekarang sedang apa? Meregang nyawa. Wah. Seperti itulah meregang nyawa. Betul enggak? Mangap jadinya. Betul enggak? Dek, boro-boro di sana untuk menghafal Quran lagi. Al-Qurannya sudah hampir gak ada. Dibakar oleh mereka. Baik, ada Al-Qurannya tapi gak sulit untuk dipegang.
kita di Simpang Sukiran boro-boro buka HP, tidak ada sinyal. Betul kan? Mau buka surat Al-Maidah ayat berapa tadi? Ini baca ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihil wasilah wajahidi fisabilillah la'allakum tuflihun. Berapa tadi ya? Coba Google. Tak ada. Kenapa? Sinyalnya tidak ada. Oh ini. Betul tak? Apa tadi? Ayat 30. Istilahnya di sana sudah tak bisa lagi Bapak Ibu dengan tenang, aman. Simpang Sukiran karena tidak ada sinyal itulah maka dia jadi fokus Bapak Ibu dengan Al-Quran. Kita bawa HP, iyo, tak ada sinyal. Ranca HP kita, iyo, ranca. Tapi tak saranca di Padang. HP saranca ini Bu, ya. Tak ada sinyal. Tak berarti tak ada guna. Tak ada. Tak apalah Ustaz. Untuk dipandang aja. Pandang. Ranca apa? Foto saya. Itulah. Jadi semangatlah adik-adik semuanya. Ingat, kesimpulannya adalah apa? Bahwa, tadi belum. Bahwa ketika anak kita sudah menghafal Al-Quran 30 juz di kapalnya, lalu kita meninggal, maka kita datanglah hari kiamat. Kenapa? Ada dua yang akan dipakaikan kepada kita. Satu, orang tua akan dipakaikan mahkota. Orang tua beserta, ya orang tua bapak dan ibu yang ibu saja. Dua pakaian, satu untuk ibu, satu untuk ayah. Mahkotanya berapa? Ya dua Bapak Ibu, jangan ibu saja. Di dua Bapak Ibu. Pakaiannya yang seperti apa Ustaz? Pakaiannya kalau dibandingkan dengan cahaya matahari sekarang, hampir mata tak bisa melihat lagi cahaya tersebut. Saking sinarnya sampai menyilaukan mata kita. Bahkan dibandingkan dengan seisi langit dan bumi, lebih rancak pakaian tersebut. Masya Allah. Di mana itu? Bukan di neraka. Di Simpang Sukiran. Insya Allah di Simpang Sukiran. Tapi pindah kemana? Ke Palestina. Di Palestina kita akan kumpul nanti di Yaumil Mahsyar. Yaumil Mahsyar itu di mana? Ya Padang Mahsyar, bukan di Padang Baru. Di mana? Di Padang Ustaz. Padang mana? Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu di mana? Padang Mahsyar itu di mana? Di Sumatera Barat Ustaz. Di mana nak? Berarti belum banyak belajar di sini, Teribal. Harus dikasih tahu. Kapan Nabi Adam, di mana Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan pertama kali? Simpang Sukiran Ustaz pastilah di situ. Kenapa? Contohnya kan ada saya di sini. Di mana? Di Palestina. Kapan Yaumil Mahsyar? Kapan Padang Baru apa Padang Mahsyar? Di mana nanti? Di Palestina. Sekarang bisa nggak ibu ke Palestina? Gak bisa bu. Presiden aja hampir gak bisa bu untuk masuk ke sana. Awal dan akhir kita akan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu di mana? Di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Di kota Syam. Kota Syam itu di mana? Di
Palestina. Betul, 100. Banyak Ustaz. Iya, itu sejarah. Maka banyaklah pelajaran di sini yang belum diambil. Nanti kita hadirkan ustaz-ustaz dari mana? Ustaz dari Padang, ustaz dari 50 kota, banyak. Ustaz Zulkarnain, betul kan? Banyak. Ustaz Zulkifli, banyak. Ustaz Asam di Bukit Tinggi, banyak di sana. Nanti kita undang ke sini. Untuk apa? Untuk makan. Ceramah, kasih ilmu kepada kita. Bukan Ustaz, masih PT bukan? Bukan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, anak-anak adik, santri dan santriat, dan kita doakan semoga Simpang Sugiran menjadi kota santri. Ada gak pesantren di sini? Mau gak ini menjadi pesantren? Mau? Siapa gurunya? Ambo Ustaz. Bisa? Bukan Ustaz. Siapa gurunya? Jawab. Saya. Jawab. Mau menjadi pesantren di Simpang Sugiran ini? Mau? Siapa gurunya? Saya Ustaz. Dan tidak saya Ustaz. Allahu Akbar. Itu caranya, betul gak? Siapa yang membangun? Kita lah. Betul gak? Siapa yang membangun? Kita. Apa yang dibangun? Hah? Otak. Kepala kita isi dulu dengan ilmu. Kalau masalah membangun, insya Allah masih banyak apa? Material. Ya, masih banyak. Itu hal yang gampang. Asal kita ada ilmunya, semua akan terbangun. Insya Allah. Itulah. Maka terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ustaz, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.